Wilhelm! Hai, selamat datang kembali di Jam Film. Kembali lagi bersama saya, Bang Admin. Ya ampun, Bang Admin. Biar tidak kalian panggil lagi dengan nama Bang Admin, baiklah saya akan memperkenalkan jati diri saya. Namaku Genu bro. Jadi kalau misal mau request kan enak gitu kan, Bang G film ini bang, Bang G film ini bang, kan enak gitu loh. Daripada Bang Admin ini bang. Ya nggak apa-apa sih. Oke, tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah film ini sungguh pelik bro. Bro, sumpah bro. Biasanya kita selalu disuguhkan dengan film yang nge-framing bahwa yang jahat itu Nazi, yang bengis itu Nazi, dan lain-lainnya. Tapi kalau di film ini, dan ini terinspirasi dari kisah nyata, kita akan disuguhkan dari sudut pandang dari Nazi itu sendiri, di mana para Nazi inilah yang menjadi korban kekerasan dari pihak sekutu. Wah, tapi ini Shirin. Baiklah, langsung saja kita putar intronya. Baiklah bro, film ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua di Eropa, di mana Denmark akhirnya memperoleh kebebasan dari kependudukan Jerman selama 5 tahun. Saat pasukan penjajah para tawanan perang berjalan untuk menuju ke suatu tempat, kita panggil saja dia dengan nama Sersan Rasmussen. Dia tiba-tiba menghentikan kendaraannya untuk mendekati tawanan perang Jerman tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak boleh membawa bendera Denmark dan langsung saja menghajar tentara Nazi tersebut. Bitte, bitte! Her! Lauf! Lauf, hab ich gesagt! Lauf! Die sind hier nicht willkommen, Bernd! Versteht ihr das? Hal ini bisa kita artikan adalah sebuah rasa dendam yang akhirnya membuat mereka menahan sekelompok tentara muda Nazi sebagai tawanan. Dan belakangan, para tahanan muda Jerman ini tiba di lapangan. Perwira Kapten Abby Jason dan juga Korps Perintis Denmark mengirim mereka ke pantai barat. Di sana, Abby menjelaskan alasan mereka dibawa ke Denmark adalah dia mengatakan bahwa mereka akan membereskan apa yang pernah dilakukan oleh para Nazi itu sendiri, dan tidak akan ada seorang pun warga Denmark yang akan membantu mereka dengan tangan terbuka. Kapten Abby juga menunjukkan tujuan mereka, yaitu untuk membersihkan pantai barat Denmark dari ranjau darat yang dipasang oleh Jerman. Dan mereka bertekad untuk memperlakukan para tahanan muda itu tanpa simpati sedikit pun, sebagai pembayaran atas rencana jahat Hitler. Sayangnya, ranjau darat yang terkubur di sepanjang pantai barat Denmark berjumlah sekitar 2,2 juta ranjau. Dan tentara Denmark hanya akan melatih mereka menggunakan tangan kosong untuk menjinakkan ranjau itu. Setelah itu, para prajurit muda Jerman tersebut memulai tugas mereka, sementara Abby mengajari mereka, yang pastinya dengan cara yang kasar. Kemudian, setelah pelatihan singkat, Kapten Abby memperingatkan mereka bahwa jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan mati atau terluka sangat parah. Lalu di sana, satu persatu mereka melakukan tes tugas. Gemacht. Und schnell. Yang pertama dia berhasil, tapi dari semua yang sudah mencoba, salah satu dari mereka tiba-tiba gagal dalam menjinakkan ranjau tersebut. Sebagian tentara muda Jerman sudah dikelompokkan menjadi beberapa regu. Dan regu yang kita bahas ini adalah regu yang menjadi penjagaan dari Rasmussen. Lalu dia kemudian membariskan mereka secara agresif. Lalu Rasmussen membawa mereka ke pantai dan Rasmussen memberikan sebuah instruksinya, di mana dia memberitahu para tentara muda Jerman itu bahwa mereka akan menjinakkan ribuan ranjau di sana, di antara bendera hitam dan jalan setapak. Sikap Rasmussen yang sangat keras membuat tentara muda Jerman sangat ketakutan. Di sana Rasmussen memberikan sebuah janji bahwa mereka akan dipulangkan ke Jerman dalam 3 bulan hanya jika mereka berhasil menyelesaikan tugas mereka, yaitu menjinakkan 6 ranjau per jam dengan total 45.000 ranjau di dataran pantai tersebut. Ngeri. Rasmussen kemudian menjelaskan bahwa setiap zona memiliki sebuah nomor, di mana bintang dan titik menunjukkan jenis ranjau apa yang ada di zona tersebut.
Dia kemudian memperingatkan tentara-tentara muda Jerman itu untuk memastikan bahwa peta ranjau harus terus diperbarui. Kemudian, para prajurit muda Jerman itu mempersiapkan diri untuk tugas tersebut. Sementara Rasmussen memberikan instruksi terakhirnya bahwa mereka harus membuat zona aman yang baru. Dan untungnya, di hari pertama mereka menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Ich hab eine! Ist gar nicht so übel. Setelah itu, anak-anak muda itu beristirahat di tempat penampungan. Ernest melihat seorang anak kecil lagi bermain, yaitu Elizabeth, anak dari warga setempat. Cukup kebetulan ketika perutnya lapar, anak kecil itu membawa roti di kereta mainannya. Sehingga dia mencoba untuk berteman dengannya untuk mencari kesempatan bisa mencuri roti itu. Los. Elisabeth, vil du så komme, når jeg siger det til? Du må heller ikke gå derover. Keesokan harinya, misi para prajurit muda berlanjut. Sayangnya, Rasmussen tidak pernah memberikan mereka makanan. Karena di sisi Rasmussen juga, dia mengalami kekurangan makanan pasca perang. Oleh karena itu, para prajurit muda itu mulai menderita kelaparan. Sehingga mereka merasa lemah untuk bekerja. Dan mereka harus tetap menyelesaikan tugasnya sesuai yang sudah diperintahkan. Setelah itu, pemimpin kelompok tersebut, yaitu Sebastian, pergi ke tempat Rasmussen, menanyakan apakah dia mendengar kapan mereka akan menerima sesuatu untuk dimakan. Namun Sebastian mendapat kabar buruk dari Rasmussen yang mengatakan bahwa mereka tidak berhak untuk meminta makanan. Malam harinya, Helmut sudah tidak tahan dengan rasa laparnya, sehingga dia memutuskan untuk menyelinap keluar dan mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Keesokan harinya, Werner mencoba meminta izin kepada Rasmussen, di mana saudara kembarnya yaitu Ernest, untuk diberikan izin istirahat karena dia sudah mengalami muntah-muntah karena sakit. Namun di sana Rasmussen tidak menunjukkan simpatinya sama sekali dan masih memaksa mereka untuk bekerja. Di sisi lain, bukan hanya Ernest yang sakit, anak-anak lainnya juga merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah Wilhelm, di mana dia muntah-muntah ketika menjenakan ranjau. Di sana Sebastian ingin mencoba memastikan keadaannya, tapi Wilhelm! Nimm mir den Scheißhelm ab. Ich will nach Hause. Das wird gut. Hey Mutter, ich brauch deine Hilfe. Mir. Oh Gottes Willen, jetzt hilf mir doch! Was ist los? Hilf mir! Nein! Du hältst durch. Herr Feldwebel, kommen Sie doch! Ich will nicht mehr! Herr Feldwebel, kommen Sie doch jetzt! Vertrau mir. Ich will... dengan begitu, Rasmussen mengirim Wilhelm ke kendaraan untuk dikirim ke rumah sakit. Sedangkan di dalam gubuk nampak semua pemuda itu keracunan. Mungkin saja itu akibat dari biji-bijian yang didapat oleh Helmut ketika Helmut berbagi mereka makanan yang dicurinya dari peternakan terdekat. Dan dia mengakui kesalahannya itu kepada Rasmussen. Karena itu, Rasmussen pergi ke rumah yang dimana Helmut mencuri makanan itu. Kita panggil saja dia Surti. Di sana Rasmussen langsung saja memeriksa lubungnya dan kemudian Rasmussen baru mengetahui bahwa Surti memang sengaja membiarkan Helmut untuk mencuri biji-bijian dari lubungnya. Yang ternyata biji-bijian itu dipenuhi dengan tai tikus. Di sana sungguh jelas Surti sangat senang ketika melihat para tentara Nazi itu menderita. Setelah itu, Rasmussen memerintahkan Sebastian untuk mengisi wadah berisi air laut untuk diminum oleh anak-anak tersebut agar bisa memuntahkan racun yang ada di perut mereka. Kemudian Rasmussen juga memandikan mereka bagaikan tahanan penjara. Ya memang secara teknis mereka tahanan sih. Setelah itu, Sebastian menunjukkan kepada Rasmussen sebuah alat sederhana
yang akan mempermudahkan mereka untuk membersihkan ranjau. Namun Rasmussen menolak semua penjelasan dari Bastian dan memerintahkan dia untuk pergi ke gubuknya untuk tidur. Namun Sebastian masih berusaha untuk meyakinkan Rasmussen, menanyakan apakah hal itu akan membuat Rasmussen lebih baik ketika melihat anak-anak satu persatu meledak saat mencari ranjau. Namun hasil akhirnya tetap sama, di mana hati Rasmussen terlalu kasar untuk menerima tawaran dari Bastian. Keesokan harinya, Rasmussen mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa status Wilhelm. Namun sayangnya bahwa Wilhelm meninggal karena gagal bertahan dari cederanya. Setelah itu, dia pergi ke markas camp militer untuk mencuri makanan untuk diberikan ke anak-anak itu. Tapi dia tidak sadar bahwa Kapten Abby melihatnya dari jauh. Jungs. Rasmussen kemudian kembali ke pantai barat dan akhirnya mulai mengubah perlakuannya terhadap anak-anak itu untuk menjadi lebih baik. Beruntung anak-anak itu akhirnya mengisi perut mereka dengan makanan sungguhan. Setelah itu, Rasmussen mengumumkan kepada mereka dengan sebuah kabar baik dan kabar buruk. Dia mengatakan kabar baiknya dia habis mengunjungi Wilhelm di rumah sakit dan mengatakan bahwa Wilhelm selamat. Di sana jelas Rasmussen memilih untuk berbohong daripada mengatakan kebenarannya. Itu semua demi menjaga moral para anak-anak itu. Setelah itu, dia menyampaikan kabar buruknya, di mana mereka mulai terlambat dari deadline target. Oleh karena itu, dalam 1 minggu ke depan, para anak-anak itu harus bisa menjinakkan minimal 8 ranjau per jam. Dan atas dasar itulah, akhirnya Rasmussen mengizinkan mereka untuk menggunakan perangkat yang diciptakan oleh Sebastian untuk meningkatkan produktivitas mereka di setiap harinya. Setelah menghitung hasil kerja mereka yang hasilnya lebih signifikan, mereka beristirahat di luar shelter sambil menunggu malam tiba hingga akhirnya mereka tidur. Namun di keesokan harinya, Abby membawa sekelompok tentara Inggris untuk menganiaya dan menyiksa anak-anak tersebut. Bahkan mereka dikencingi di sana. Waduh. Dan ternyata itu karena adanya rumor tentang Rasmussen yang mencuri makanan untuk mereka. Dan saat tentara mengolok-olok anak-anak tersebut dan menyiksa mereka, Rasmussen pun tiba-tiba muncul dan mencoba untuk menghentikan mereka dengan mengatakan bahwa dia masih membutuhkan anak-anak tersebut untuk membersihkan pantai. Untungnya dengan cara itulah Rasmussen bisa menyelamatkan anak-anak itu dari tentara Inggris yang dibawa Abby. Rasmussen juga mengatakan kepada Abby bahwa apa yang dilakukannya barusan itu tadi tidak dapat diterima. Namun di sana Abby segera mengkonfrontasinya, mengatakan bahwa yang tidak bisa ditoleransi adalah rumor Rasmussen tentang memberikan makanan untuk anak-anak Jerman itu. Namun di sana Rasmussen berbohong, mengatakan kepadanya bahwa dia membawa makanan itu untuk dirinya sendiri dan anjingnya. Namun di sana Kapten Abby tampaknya tidak yakin dengan alasan itu dan mengatakan bahwa masyarakat Denmark membicarakan hal itu. Dan karena rumor tersebutlah yang membuat mereka kesal. Bahkan Abby menuduhnya kalau jangan-jangan Rasmussen ini mulai bersimpati terhadap Jerman. Ingat, Jerman itu keji, Nazi sangat jahat, dan mereka pantas untuk mendapatkan hal itu. Pesan terakhir sebelum Kapten Abby pergi. Keesokan harinya seperti biasa mereka kembali bertugas dan di sana Ernest tiba-tiba memperingatkan saudara kembarnya yaitu Werner, mengatakan bahwa ada 2 ranjau yang saling bertumpukan. Namun sayangnya Werner tidak mendengar peringatan itu dan
Sangat miris sekali, Ernest segera berlari ke arah Werner dan mencari tubuh saudaranya itu. Dan ia terus saja menyangkal atas kematiannya. Tubuhnya hancur bro, miris. Sumpah miris. Werner, wo bist du? Ernst, beruhig dich. Werner! Wir müssen ihn doch suchen. Ernest terus saja panik. Bahkan Rasmussen harus memberinya suntikan penenang. Kemudian setelah beberapa saat dia bangun, seolah-olah dia masih tengah ngelantur. Dia mengatakan mereka harus segera mencari Werner. Jadi Rasmussen menepuk punggungnya dan meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan Werner besok pagi. Karena tidak punya pilihan, Rasmussen pun mendengarkan Ernest sampai dia tertidur juga. Beberapa saat kemudian, Rasmussen mendekati Sebastian, duduk di lapangan sambil menyaksikan matahari terbenam. Setelah itu, Rasmussen mengungkapkan kebenarannya. Dia mengakui kebohongannya dan mengatakan bahwa Wilhelm sebenarnya tidak selamat. Namun kemudian ternyata Sebastian mengatakan bahwa dia sudah mengetahui kebenarannya. Dan apa yang dia lakukan dapat dimengerti sehingga anak-anak tersebut tidak panik atas kematian temannya itu. Di sore itu, terlihat dengan jelas bahwa Rasmussen telah menjalin hubungan yang lembut dengan Sebastian. Keesokan harinya, Rasmussen kembali membawakan makanan untuk anak-anak tersebut dan mengizinkan mereka untuk bermain di pantai. Yang secara teknis mereka libur di hari itu. Dan di hari itu mereka sungguh sangat bersenang-senang. August! Helmut, du bist mit uns! Komm, Helmut! So mag man das! Lalu, saat Rasmussen dan anak-anak menikmati permainan santai mereka, dua tentara muda Jerman tiba-tiba muncul dan memberitahu Ludwig bahwa mereka adalah tentara baru yang akan bergabung dengan unit mereka. Setelah itu, Ludwig mengajak mereka ke pantai dan sementara Ernest sebaliknya bersenang-senang sendirian dengan menangkap tikus di padang rumput. Setelah itu, mereka berjalan bersama untuk menuju gubuk. Di sana, ketika anjing Rasmussen yaitu Otto ingin mengajak bermain, ia melemparkan bola anjingnya ke satu tempat. Tapi tiba-tiba Otto, anjing kesayangan Rasmussen, meledak terkena ranjau yang padahal itu adalah area yang sudah dinyatakan bersih dari ranjau. Ludwig Hafke. Karena itu, Rasmussen kini telah kembali ke sikap lamanya terhadap anak-anak tersebut dan mulai menganiaya mereka lagi. Setelah itu, dia mendekati Ludwig untuk mengkonfirmasi apakah dia benar yang bertanggung jawab atas zona 7, tempat di mana anjing kesayangannya itu tewas. Ludwig pun mengatakan bahwa dia sudah menghitung sesuai jumlah ranjau yang ada di peta. Namun, Rasmussen menolak untuk percaya dan menuduh Ludwig salah menghitungnya, menunjukkan bahwa dialah alasan mengapa anjingnya Otto itu mati. Setelah itu, dia melempar bola tersebut dan memerintahkan Ludwig untuk mengambilnya menggunakan mulutnya seperti anjing. Waffe Hund. Schnell! Waffe Hund. Guter Hund. Lalu Rasmussen memerintahkan anak-anak tersebut untuk berbaris melintang sambil bergandengan tangan dan saling berdekatan untuk melintasi zona pantai yang telah dibersihkan oleh mereka itu, untuk memastikan bahwa zona tersebut sudah benar-benar aman. Tidak hanya itu, Rasmussen juga menampar Helmut berkali-kali ketika dia menangis ketakutan. Lächelst? Amüsiere ich dich?
Warum lächelst du denn? Bist du ein Mann? Ja, Feldwebel! Bist du ein Soldat? Jawohl, Herr Feldwebel! Zusammen! Dann sag es jetzt! Setelah itu, Rasmussen benar-benar memerintahkan anak-anak itu untuk berbaris di pantai untuk menyisir penuh zona aman tersebut. Lalu setelah semuanya selesai, Helmut mencoba untuk meyakinkan teman-temannya untuk lari sebelum mereka ditembak mati. Namun anak-anak tersebut menolak untuk mengikutinya, dan Sebastian mengatakan juga bahwa mereka akan tetap tinggal di tempat penampungan itu sampai mereka menyelesaikan misi mereka. Namun Helmut merasa kesal dengan jawaban Sebastian, jadi dia mengatakan bahwa Sebastian adalah pengkhianat dan dia memutuskan untuk pergi seorang diri. Tapi kemudian Sebastian memerintahkan anak-anak yang lain untuk mengikatnya di tempat tidur sambil menaruhkan bola ke mulutnya agar dia tetap diam. Musst du still sein. Sementara itu, kita diperlihatkan Surti berlari ke tempat penampungan Rasmussen untuk memberitahu Rasmussen bahwa dia memerlukan bantuan untuk menyelamatkan anaknya. Namun Rasmussen tidak ada di sana. Jadi dia memanggil anak-anak itu untuk meminta bantuan. Setelah itu, mereka mengikuti Surti menuju ke pantai, di mana mereka menemukan Elizabeth sedang bermain di area pantai yang belum bersih, yang artinya banyak ranjau di sekitarnya. Sedangkan di gubuk, Rasmussen mengetahui bahwa anak-anak itu tidak berada di tempat mereka saat dia tiba. Jadi dia bertanya kepada Ernest yang sedang berbaring di tempat tidurnya tentang keberadaan mereka. Setelah itu, Rasmussen pergi ke pantai dan melihat Surti dan anak-anak lelaki itu tengah membantunya menyelamatkan Elizabeth. Dan saat Surti mencoba untuk menenangkan anaknya, Ernest tiba-tiba muncul dan berjalan melewati area yang berbahaya itu dengan santainya, membuat Elizabeth menjadi lebih tenang. Sementara Sebastian membukakan jalan untuknya, dibantu oleh Ernest, mereka berhasil membawa keluar Elizabeth dari zona mematikan itu. Namun setelah itu, alih-alih kembali bersama Sebastian, Ernest malah bunuh diri dengan berjalan ke area yang berbahaya itu dan di sore itu, Sebastian sungguh sangat terpukul atas kejadian itu. Lalu di sana, Rasmussen mendekati Sebastian, memerintahkan dia untuk menyeka air matanya, sambil meyakinkan Sebastian yang berduka itu bahwa mereka akan segera bisa pulang setelah mereka menyelesaikan misi mereka. Rasmussen mengatakan bahwa dia dan semua anak membutuhkannya. Bastian harus kuat demi teman-temannya. Kini, Rasmussen melunakkan perlakuannya terhadap anak-anak dan membantu mereka untuk menyelesaikan tugas mereka lebih cepat. Esokan harinya, Rasmussen tengah memperhatikan sebagian regu yang membersihkan ranjau-ranjau itu di pantai. Sedangkan sebagian anak lainnya secara bertahap memasukkan ranjau yang sudah dijinakkan ke dalam truk. Namun, ketika mereka sedang sibuk mengerjakan tugas mereka, ada ranjau yang belum dijinakkan dan ledakan berantai yang besar-besaran itu membunuh mereka semua. Karena terkejut, Ludwig, Sebastian, Helmut, dan juga Rudolf segera berlari menuju ke lokasi terjadinya ledakan itu. Setibanya mereka di sana, Rasmussen mengikuti dari belakang. Dan benar, tidak ada yang tersisa dari ledakan itu. Kini hanya mereka berempat yang tersisa, dan hal itu sukses memberikan trauma yang tidak mereka duga. Dan pada akhirnya pekerjaan mereka pun selesai. Rasmussen mengirim mereka kembali ke Jerman. Bentuk dia telah menepati janjinya dan bahwa mereka akhirnya akan dipulangkan setelah menjinakkan semua ranjau. Kemudian dia memasang bendera hitam di depan area yang belum dibersihkan. Kemudian segera setelah Rasmussen menyelesaikan tugasnya, Rasmussen menyetir sendiri menuju ke markas untuk berbicara dengan Kapten Abby. Namun,
Rasmussen tiba-tiba menerima kabar dari Abby bahwa dia mengirim 4 pemuda Jerman yang masih hidup itu tadi untuk bergabung dengan tim lainnya, tim penjinak ranjau darat tanpa peta, membantu wilayah pesisir yang lain. Abby kemudian berkata bahwa mereka membutuhkan anak-anak itu di sana dan tidak menunjukkan simpati terhadap kemungkinan mereka akan mati dalam misi mereka. Dengan begitu, secara diam-diam Rasmussen menyelamatkan 4 tentara muda Jerman itu setelah mendengar dari Abby bahwa semua orang Jerman di negara mereka harus tetap tinggal sampai semua ranjau bersih. Dan tanpa izin dari Kapten Abby, Rasmussen memutuskan untuk membuat surat untuk tentara Denmark di wilayah pesisir Skaligen. Rasmussen harus bisa menyelamatkan keempat anak laki-laki tersebut. Dan beruntungnya tentara dari Skaligen mematuhi perintah Rasmussen dan membawa mereka ke truk yang tertutup. Setelah sampai di perbatasan Jerman, Rasmussen memerintahkan anak-anak itu untuk berlari mencapai tanah di balik hutan itu. Dan jaraknya hanya sekitar 500 meter saja dari mereka berdiri. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka sudah benar-benar bebas. Rasmussen melihat anak-anak itu berlari menuju kebebasan mereka. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat emosional sekali. Pesan dari film ini adalah janganlah memelihara dendam, karena jika rasa dendam itu terus dipelihara, maka sejatinya perang tidak akan pernah usai. Begitu kurang lebihnya. Sangat mengharukan sekali ya. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah stay bersama saya di Jam Film. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.